Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Noval Barian dari Universitas Muhammadiyah, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur atau yang biasa disebut SOP. Apa itu standar operasional prosedur? Standar operasional prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis dan mendokumentasikan secara kegiatan rutin atau proses bisnis dalam sebuah organisasi. SOP menetapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dengan cara yang efektif dan efisien. Lanjut, tujuan penerapan SOP. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. SOP membantu organisasi beroperasi secara lebih teratur, konsisten, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan keseragaman. SOP memastikan semua anggota organisasi mengikuti prosedur yang sama, mengurangi perbedaan hasil. Yang ketiga, menjaga kualitas. SOP menjamin produk atau layanan yang dihasilkan selalu memenuhi standar yang ditetapkan. Yang keempat, memudahkan pelatihan. SOP menyediakan panduan tertulis untuk melatih anggota baru atau menggantikan posisi. Lanjut, komponen utama dalam SOP. Yang pertama, tujuan, yaitu menjelaskan secara jelas dan rinci apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu menetapkan peran dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam proses. Yang ketiga, prosedur, yaitu menjelaskan langkah-langkah detail yang harus diikuti dalam menjalankan suatu kegiatan. Dan yang terakhir, dokumentasi, yaitu menyediakan bukti tertulis sebagai panduan dan referensi untuk pelaksanaan di masa depan. Lanjut, struktur dan isi SOP. Struktur SOP terdiri dari beberapa bagian utama seperti judul, tujuan, ruang lingkup, definisi istilah, uraian prosedur, dan lampiran. Isi SOP, yaitu mencakup informasi yang rinci dan lengkap seperti langkah-langkah kerja, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta dokumentasi yang diperlukan. Lanjut, manfaat penerapan SOP. Yang pertama, meningkatkan konsistensi kinerja. SOP memastikan setiap proses dilakukan dengan cara yang sama, membantu menjaga kualitas dan konsistensi hasil kerja. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan karyawan. SOP yang terdokumentasi dengan baik membantu karyawan memahami tanggung jawab dan prosedur kerja, sehingga meningkatkan kepatuhan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan SOP yang jelas, organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan. Dan yang terakhir, mengurangi resiko dan meningkatkan keselamatan. SOP yang komprehensif dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko, serta memastikan keselamatan karyawan dan pelanggan. Lanjut, langkah-langkah penyusunan SOP. Yang pertama, identifikasi proses, yaitu tentukan proses bisnis inti yang akan didokumentasikan dalam SOP. Analisis alur kerja dan identifikasi tahapan-tahapannya secara rinci. Yang kedua, tentukan tujuan SOP, yaitu rumuskan tujuan dari penyusunan SOP seperti meningkatkan efisiensi, menjamin konsistensi, atau memenuhi kepatuhan regulasi. Yang ketiga, susun draft SOP. Strukturkan SOP dengan format baku seperti tujuan, ruang lingkup, definisi, prosedur, dan referensi. Sertakan ilustrasi atau diagram untuk memperjelas alur. Yang terakhir, validasi dan finalisasi. Koordinasikan draft SOP dengan pihak terkait, minta masukan dan lakukan revisi. Saat final, dapatkan persetujuan dari manajemen. Yang terakhir, sosialisasi dan implementasi. Sampaikan SOP yang telah disahkan ke seluruh unit terkait
pastikan SOP dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pekerja. Lanjut, implementasi SOP dalam organisasi. Penerapan SOP yang efektif dalam sebuah organisasi memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh anggota, dimulai dari manajemen puncak yang harus menjadi panutan. SOP harus disosialisasikan secara komprehensif di semua tingkatan agar dipahami dan dijalankan dengan baik. Organisasi harus menyediakan sumber daya yang memadai, menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Hal ini akan memastikan SOP berjalan konsisten dan memberikan manfaat yang optimal bagi efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Lanjut, peran manajemen dalam penerapan SOP, yaitu yang pertama komitmen. Manajemen harus berkomitmen penuh dengan menerapkan SOP. Yang kedua, komunikasi. Mensosialisasikan SOP secara jelas dan efektif kepada seluruh karyawan. Yang terakhir, monitoring. Memantau pelaksanaan SOP dan melakukan perbaikan atau penyempurnaan sesuai kebutuhan. Peran manajemen sangat penting dalam keberhasilan penerapan SOP di organisasi. Manajemen harus memberikan komitmen dan dukungan yang kuat, mengkomunikasikan SOP secara efektif, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan SOP berjalan dengan baik. Lanjut, pengawasan dan evaluasi SOP. Yang pertama, pemantauan berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP untuk menjamin kepatuhan dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perbaikan keberlanjutan, yaitu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan melakukan pemutakhiran SOP secara rutin sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, peran manajemen. Manajemen berperan penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap SOP di seluruh tingkatan organisasi. Lanjut, monitoring dan evaluasi SOP. Monitoring dan evaluasi SOP merupakan tahap yang penting untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja organisasi. 4 frekuensi. Apa itu? SOP harus dievaluasi secara berkala, biasanya 4 kali dalam setahun, untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. 92% kepatuhan. Apa itu? Tingkat kepatuhan terhadap SOP di organisasi diharapkan mencapai 92% atau lebih untuk menjamin efektivitas dan konsistensi pelaksanaan proses kerja. Proses monitoring dan evaluasi SOP juga mencakup pengamatan langsung, wawancara dengan karyawan, serta pengumpulan umpan balik dari pelanggan. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk memperbaiki dan memperbarui SOP agar sesuai dengan kebutuhan terkini. Lanjut, contoh penerapan SOP di berbagai bidang. Yang pertama, keselamatan di industri manufaktur. SOP keselamatan di pabrik memandu pekerja dalam menjalankan tugas-tugas produksi dengan aman, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan kualitas terjaga. Yang kedua, keamanan pangan di industri kuliner. SOP penanganan dan penyimpanan bahan makanan di dapur restoran mencegah kontaminasi dan memastikan makanan yang disajikan tetap terjaga kualitas serta kehigienisnya. Yang ketiga, pelayanan kesehatan yang terstandar. Penerapan SOP di rumah sakit menjamin kualitas dan konsistensi tindakan medis sehingga pasien memperoleh perawatan yang profesional dan aman. Dan yang terakhir, keamanan transportasi penerbangan. SOP pemeriksaan penumpang dan bagasi di bandara menjamin keamanan perjalanan, mengurangi risiko bahaya, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan. Tantangan-tantangan dalam penerapan SOP. Yang pertama,
resistensi perubahan. Karyawan cenderung enggan mengadopsi SOP baru. Yang kedua, kurangnya komitmen manajemen. Dukungan dan keteladanan dari pimpinan sangat penting. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Sosialisasi SOP yang tidak efektif menghambat penerapannya. Penerapan SOP yang efektif menghadapi beberapa tantangan seperti resistensi perubahan dan karyawan. Kurangnya komitmen manajemen dan komunikasi yang buruk. Manajemen harus mampu mengelola perubahan, memimpin dengan teladan, serta melakukan komunikasi yang jelas dan interaktif agar seluruh karyawan dapat memahami dan menjalankan SOP dengan baik. Tantangan-tantangan dalam penerapan SOP. Yang pertama, resistensi perubahan. Karyawan cenderung enggan mengadopsi SOP baru. Yang kedua, kurangnya komitmen manajemen. Dukungan dan keteladanan dari pimpinan sangat penting. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Sosialisasi SOP yang tidak efektif menghambat penerapannya. Penerapan SOP yang efektif menghadapi beberapa tantangan seperti resistensi perubahan dan karyawan. Kurangnya komitmen manajemen dan komunikasi yang buruk. Manajemen harus mampu mengelola perubahan, memimpin dengan teladan, serta melakukan komunikasi yang jelas dan interaktif agar seluruh karyawan dapat memahami dan menjalankan SOP dengan baik. Lanjut, kesimpulan dan rekomendasi. Penerapan SOP yang efektif merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Dengan SOP yang jelas dan terstruktur, proses bisnis dapat berjalan dengan lancar, produktivitas meningkat, dan risiko kesalahan dapat diminimalisir. Untuk itu, organisasi perlu memastikan SOP diimplementasikan dengan baik dan terus ditinjau secara berkala. Kami merekomendasikan agar organisasi melakukan sosialisasi SOP secara menyeluruh kepada seluruh karyawan, memastikan kepatuhan terhadap SOP melalui pengawasan yang konsisten, serta melakukan evaluasi dan peningkatan SOP sesuai dengan perubahan dan partisipasi aktif karyawan. Implementasi SOP dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kinerja SOP. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.